Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu beberapa saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Saham pilihan pertama datang dari perbankan digital. BBYB direkomendasikan buy, supportnya di 490, resisten hingga ke 580. NCKL juga direkomendasikan buy, supportnya di 900, resistennya hingga ke 1020. Kemudian juga ada koin direkomendasikan buy, supportnya di 3700, resisten hingga ke 4300 ini. 3 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Reza, kita lanjutkan kembali Pak. Menarik 3 saham yang Anda rekomendasikan. Ini saham-saham middle cap ya Pak ya, dari BBYB, NCKL atau koin. Pertimbangannya seperti apa Pak? Apakah memang saham-saham big cap ini sudah valuasinya mungkin juga sudah kemahalan untuk konglomerasi, kemudian kenaikannya juga cukup signifikan. Dalam beberapa hari terakhir saham-saham middle cap dan small cap yang melajunya cukup kencang. Tadi juga dari indeks tadi laju penguatannya lebih tinggi dibandingkan dengan laju indeks harga saham laju LQ45 maksud saya. Analisisnya seperti apa Pak, pertimbangannya? Oke, baik. Nah, kalau misalnya yang pertama ya, kami merekomendasikan untuk saham BBYB ya, karena memang secara sentimen kami melihat memang dengan adanya IPO Supa ya pada listing yang akan datang itu di hari esok ya, itu akan berimpact positif ya terhadap beberapa saham-saham bank digital ya. Khususnya BBYB di mana memang sentimennya sendiri itu Gosco Capital ya, itu menambahkan kepemilikan sahamnya di saham BBYB tersebut. Dan pada perdagangan di hari kemarin, kami melihat memang BBYB ini mampu untuk breakout ya dari level resistennya di 490 sampai 520-an, dan area tersebut itu dijadikan level support untuk saat ini. Jadi kami melihat dengan adanya kenaikan volume yang cukup signifikan diimbangi dengan sentimen yang positif, kami melihat untuk BBYB ini ada potensi untuk menguat ya, di mana memang target resistennya itu di 590 sampai 630-an Pak David, seperti itu. Rekomendasinya buy di level berapa? Nah, untuk buy-nya sendiri ya, karena memang kami merekomendasikan buy-nya itu di siang hari tadi ya, ketika memang ada di angka level 520 sampai 540-an, dan hari ini closingnya itu naik cukup signifikan ya di angka 4,42%. Jadi bisa untuk ditunggu kembali ya untuk BBYB ketika nanti pullback di dekat level 540 sampai 550 Pak David. Baik. Hari ini menguat di 4,42%. Betul seperti David. Tadi juga sempat saya searching Pak, seri set pribadi ini saham-saham perbankan digital yang kemarin naik signifikan, hari ini rata-rata lebih dominan dan bergerak di zona merah dan ditutup di zona merah. Tapi BBYB ini teknikalnya berbalik menguat meskipun penguatan terbatas karena intraday tadi sempat ke 615, akhirnya ditutup di 590. Dari posisi teknikal pembalikan arah jelang penutupan, sinyal apa yang bisa kita perhatikan terutama untuk jangka pendek Pak, untuk BBYB? Baik Pak, benar sekali Pak. Kalau misalnya kita melihat dibandingkan beberapa saham perbankan digital yang lainnya ya, seperti Arto yang minus 3,6% pada hari ini, BBYB justru berbalik arahnya cukup signifikan, bahkan ditutup menguat sebesar 4,42%. Nah, selain dari sinyal teknikal, kami melihat sentimen tambahannya dari memang sektor perbankan digital yang memang ada inflow. Kami melihat juga saham BBYB ini ada sentimen tambahan berupa Gosco Capital itu menambahkan kepemilikannya di saham BBYB ini sebesar 72.000 sekian ya. Jadi itu adalah salah satu sentimen pendorong lebih ya untuk saham BBYB menuju ke area hijaunya. Baik, dari BBYB kita beralih ke saham pilihan kedua pemirsa, ada NCKL juga direkomendasikan buy, supportnya tadi di 900, resisten hingga ke 1020. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, NCKL ditutup menguat 2,60% di 985. Analisis dan pertimbangan untuk NCKL Pak Reza. Oke, yang pertama untuk NCKL ya, kami melihat juga dari sisi kinerja terakhirnya ya di kuartal 3 2025, NCKL itu labanya cukup signifikan ya di angka 6,45 triliun rupiah, di mana memang dari year on year-nya itu naik sebesar 33%. Nah, selain itu dari sisi sentimen ini positif ya kinerjanya, dan juga kami melihat secara teknikal harga 940 sampai 980 itu dijadikan level support yang sangat penting, di mana memang beberapa kali ya di tahun ini di bulan Agustus, di
di bulan September, di bulan Desember, ketika NCKL itu menemukan ataupun menyentuh level tersebut, itu cenderung untuk rebound. Maka dari itu kami merekomendasikan untuk buy on weakness di saham NCKL dengan weaknessnya itu di 940 sampai 980 dengan target kenaikan terdekatnya itu di 1020 sampai 1050-an Pak David. Baik, dari sisi pola pergerakan Pak, NCKL sempat menembus di atas level 1300-an kalau tidak salah di akhir Oktober. Kemudian lebih cenderung mengalami pelemahan. Hari ini sudah di level 900-an Pak. Ada dari sisi perubahan pola tidak dari NCKL yang signifikan, kemudian turun di level 900-an Pak Reza? Oke, baik. Kalau misalnya kita melihat ya memang di high-nya NCKL ini kan ada di angka hampir 1.400 ya Pak David pada bulan Oktober 2025. Dan memang pelemahan yang terjadi itu masih cenderung untuk terbatas ya kalau misalnya kita melihat secara teknikal. Karena support pentingnya itu ataupun key levelnya itu ada di angka 940 sampai 980-an. Jadi memang selama masih berada di atas level tersebut, kami menilai bahwa NCKL ini masih belum berubah arah tren dan masih bullish semenjak awal tahun 2025 Pak David. Seperti baik, itu. Intraday terendah tadi sempat ke 955, mendekati dari support yang Anda sampaikan, kemudian berbalik arah mengalami penguatan yang cukup signifikan. 985 hari ini menguat di 2,60% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan terakhir Pak, ada koin. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya di 3.700, resistennya di 4.300. Pertimbangan memasukkan koin ke dalam salah satu saham pilihan. Baik, kita bicara sentimen ya pertama untuk saham koin. Jadi memang beberapa hari yang lalu itu terdapat sentimen mengenai entitas usaha ya dari Arsari Group milik Pak Hasim Joyo Hadikusumo itu membeli saham koin. Nah, jadi itu salah satu sentimen positif yang ada di pasar. Dan yang kedua, kita melihat memang secara tren ya semenjak dia IPO pada awal tahun 2025 ini cenderung memang harganya cenderung masih bullish. Dan yang ketiga, kami melihat memang di perdagangan hari ini terjadi aksi buy yang cukup masif nih untuk saham coins, di mana memang supportnya itu ada di angka 3.680 sampai 3.800-an. Dan yang keempat, poin pentingnya adalah ditutupnya itu membentuk pola ataupun candle bullish Marubozu, di mana bullish Marubozu ini menandakan bahwa aksi dari buyer ini sangat tinggi dan sangat tinggi. Jadi memang kami melihat ada potensi bahwa koin ini melanjutkan tren bullishnya dengan target resisten di 4.600 sampai 5.100-an Pak. Baik, cukup lebar ya Pak ya, hari ini di 4160, melesat di 9,47%. Baik Pak Reza, bagaimana Anda melihat dengan posisi harga 46 hingga ke 5.100, ini target sampai kapan? Kemudian resisten-resisten berapa yang mesti ditembus oleh kain untuk menyentuh ke level resisten tersebut Pak? Baik, kalau kita melihat ya untuk rekomendasi koin ini kita sifatnya swing trade ya, mungkin bisa dalam jangka waktu minggu atau bulanan. Karena kami melihat juga bahwa kita tarik ya secara tren itu retrace-nya sangat jauh ya dari mingguan tersebut. Jadi kalau misalnya kita melihat target ke 4.600 itu akan cenderung memiliki probabilitas yang sangat tinggi ketika koin ini pada perdagangan di hari esok-esok itu akan mampu breakout di atas level 4.250-an Pak. Baik. Jadi ketika 4.250 itu tembus maka 4.600 menjadi resisten selanjutnya Pak. Oke, 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBYB, NCKL dan juga koin, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Reza, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan pemirsa. Di menit-menit terakhir jelang penutupan, indeks harga saham gabungan berbalik menguat cukup signifikan di 0,43% dan ditutup di level 8.686,469, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau di 8.696 dan intraday tertinggi hari ini di 8.700, sementara intraday terendah di 8.611. Kita langsung saja ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index.
Ke grafis yang pertama, MNC 36 ditutup melemah di 0,62%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,26%, LQ45 menguat di 0,17%. Rotasi pergerakan sektoral, teknologi jauh memimpin penguatan di 3,16%. Ada MTech di sana, Gotoh hari ini juga memberikan kontribusi, energi menguat di 1,37%, kesehatan melemah di 0,15% dan keuangan melemah di 0,10%. Kemudian saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada Bull ditutup menguat di 412, MTech melesat di 1470, naik signifikan hari ini. Gotoh ditutup menguat di 68 dan BBYB sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Reza, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja kita ke MTech. Ada dua penanya, Bapak Yohan dari Jakarta baru ingin masuk. Dan selanjutnya ada Ibu Lili dari Bandung. MTech-nya sudah di 1440, Pak. 2 hari ke depan untuk MTech. Untuk MTech kalau misalnya ingin masuk kita butuh konfirmasi bahwa untuk saat ini sedang menguji level resistennya di 1480. Jadi jika ingin masuk buy on breakout dengan target resisten selanjutnya di 1560. Dan jika sudah masuk di harga 1440 ya tadi untuk Bu Lili dari Bandung bisa untuk di hold karena kami melihat bahwa dari segi volume yang terjadi ya pada perdana hari ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya ke 1560 bahkan ke 1600-an, Bu. Baik, Bapak Noi dari Jogja menanyakan saham GEMS, Pak, GEMS. Sudah bisa masuk kalau direkomendasikan masuk level entry ideal untuk GEMS. Ya, kalau misalnya kita melihat ya untuk saham GEMS ini pada hari ini melemah sebesar 1,73% dan membentuk lower low kembali. Dan untuk saat ini kami melihat untuk support terdekat itu GEMS ada di angka 8.000 sampai 8.250. Jika ingin melakukan pembelian bisa untuk buy on weakness di angka 8.000 sampai 8.250, Pak. Baik, dari Demak ada Bapak Lutfi menanyakan sampai PTRO, Pak, sudah ambil posisi di 10.000. Mohon analisis ke depannya, di mana PTRO usai menembus ke level tertingginya dari 11 ribuan, ini rata-rata pergerakannya agak melambat sedikit, Pak, di 10 ribuan. Betul. Nah, kalau misalnya kita melihat memang dari 1 minggu perdagangan terakhir ya ini PTRO kembali di sell ya oleh beberapa investor dan juga untuk saat ini sih kita masih melihat cenderung positif di mana support terdekatnya itu di 10.500-an. Jadi selama masih berada di atas level tersebut kami melihat masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan di mana resisten terdekatnya itu ada di 10.900 bahkan ke 11.000, Pak. Baik. Kemudian dari Cangkring Rembang ada Bapak Rifai menanyakan saham MBMA, Pak. Sudah punya di harga average-nya di 600. Mohon analisisnya untuk MBMA. Oke, baik. Kalau misalnya kita melihat ya secara jangka pendek MBMA ini masih cenderung bullish trennya. Nah, support pentingnya itu ada di 500 sampai 550. Jadi selama masih berada di atas level tersebut masih bisa untuk di hold dengan catatan jika breakdown ataupun turun di bawah level tersebut bisa untuk dipertimbangkan cut loss ya kalau misalnya trading jangka pendek, Pak. Baik, support dan resistennya di berapa? Kalau misalnya MBMA support itu di 500 sampai 550, Pak. Untuk resisten terdekatnya itu ada di 600 sampai ke 630-an. Baik, selanjutnya menanyakan saham Dewa, Pak. Ada dua penanya juga. Yang pertama ada Bapak Pendi, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Izin bertanya bagaimana analisis untuk saham Dewa. Dan Dewa juga ditanyakan, saya akan coba cek lagi ini. Bapak Laksa dari Kudus, Dewa baru mau masuk, direkomendasikan atau tidak? Baik, kalau misalnya kita melihat dari tren masih bullish, jadi cukup oke. Dan yang kedua itu kami melihat pada perdagangan di hari ke ini itu terjadi reversal, terjadi rejection ya di dekat area supportnya. Kalau mau masuk bisa untuk entry dengan strategi buy on weakness di 498 sampai 520 dengan target resisten terdekat di 580 sampai ke 610, Pak. Baik, selanjutnya menanyakan dari grup yang sama, Pak. Ada Bambang Febriamito dari Medan menanyakan saham Bumi, Pak. Di harga average-nya di 362. Ini ketinggian tidak sih, Pak? Kalau bicara ketinggian mungkin cukup tinggi ya kalau misalnya kita melihat saham Bumi di 362, namun kabar baiknya Bumi ini memiliki support di 320 sampai 340-an. Jadi selama masih berada di atas level tersebut secara jangka pendek trennya masih terjaga, bisa untuk di hold dengan catatan di 320 itu masih terjaga ya, Pak, seperti itu. Baik, Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Bull, Pak. BULL punya harga di 418, apakah masih ada peluang balik ke 430 dalam waktu dekat?
Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat dari strukturnya, ini membentuk pola cup and handle pattern, di mana memang target resisten kami itu ada dua. Yang pertama itu di 415 dan yang kedua itu di 445. Jadi jika melihat memang masih ada potensi untuk menuju ke level 430 sampai ke 440-an dengan support terdekat itu di 380 Pak untuk saham bull. Baik, ada menanyakan NCKL dari Bapak Robertus Maluku. Tadi pun juga sempat kita ulas, masuk ke dalam saham pilihan juga. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, dari Kerinci Jambi. Saya akan coba cek ini, menanyakan saham Wins Pak. Ada Bapak Andra, sudah entry di harga 470 untuk Wins dan mengalami konsolidasi. Hari ini naik ke 472 dengan kenaikan 3% katanya. Apakah sudah bisa di average apa untuk dari Wins? Oke, kalau misalnya untuk average up, strategi yang bisa diambil adalah buy on breakout ya. Jadi memang untuk saat ini resisten terdekatnya itu ada di level sekitar 480 Pak. Jadi kalau misalnya mau average up, tunggu konfirmasi buy on breakout pada perdagangan di hari esok. Jika breakout dan mampu untuk bertahan di atas level tersebut, bisa untuk di average up karena memang secara tren Wins ini masih bullish dan layak untuk dicermati sih Pak. Baik, kita ke Garut kali ini. Pak Reza, ada Bapak Asep SR menanyakan saham lead LEAD sudah punya harga di average, harga average-nya di 80 Pak. 80, baik. Ya. Nah kalau bisa kita melihat memang LEAD ini hari ini naiknya signifikan ya sebesar 13,41% dan telah sampai di dekat level resistennya, di mana resistennya itu saat ini ada di level 93 sampai 96. Jadi untuk jaga-jaga bisa untuk partial taking profit sambil menunggu apakah mampu lead bertahan dan menembus di level resistennya tersebut. Jika mampu menembus maka bisa untuk di hold dengan target resisten selanjutnya itu ada di 105 sampai 110 Pak. Nextnya menanyakan saham Inet Pak, sudah punya di 490 untuk Inet. Penanya datang dari Bapak Bismarck P. Sihotang, juga dari Medan ini. Analisis untuk Inet. Nah untuk Inet ya pada perdagangan di beberapa hari terakhir ya ini kan cukup melemah ya, dan pada hari ini melemah sebesar 1,96%. Untuk support terdekatnya itu ada di level 710 Pak. Jadi memang selama masih berada di atas level tersebut ini masih bisa dipertimbangkan hold karena trennya masih bullish dan terjaga. Jadi kalau misalnya punya average di bawah bisa untuk average down ya di angka 650 sampai 700-an Pak. Baik, selanjutnya ada Bapak Henry dari Jakarta menanyakan saham teknologi Pak. Ada Goto masih nyangkut di 70, ada peluang ke level resisten 7375 tidak untuk Goto? Iya, kalau misalnya kita melihat Goto ini koreksinya cukup sehat ya pada perdagangan di seminggu terakhir, dan hari ini mampu untuk rebound yang sebesar 4,62% menuju ke angka 68. Jadi kalau misalnya punya angka di 72 ya Pak, ini masih bisa untuk di hold karena kami melihat ini Goto secara jangka pendek masih ada potensi menuju ke level resisten terdekatnya di 72 sampai 75 Pak, seperti itu. Support mungkin yang bisa diperhatikan Pak, penutupan hari ini di 68. Oke, kalau misalnya kita melihat dari support Goto ini ada support minor ya di 63 sampai 65 Pak untuk support Goto. Baik, jawaban untuk Bapak Henry dari Jakarta untuk Goto nyangkut di level 72, masih di hold saja dan ada potensi kelanjutan dari Goto ditutup hari ini di 68, menguat di 4,62%. Bapak Henry dari Jakarta. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan untuk kali ini Pak Reza, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Reza, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Devi, sehat selalu. Baik, terima kasih. Ada Bapak Reza Diovanda, Technical Analyst BRI Dana Reksa Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa.